adalah kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kita umat manusia. Kita kembali kepada Alkitab di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan ayat 55 kita akan baca. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelingkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau, mau merubuhkan bait suci dan yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ayat 45, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sampai jam 3, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karan, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sepatan bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena,
dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Kita beri tema adalah ayat mas kita di ayat 32 ini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita beri tema adalah ikut menderita bersama Kristus, maka upahmu besar di surga. Ikut menderita bersama Kristus, maka upahmu besar di surga. Jemaat Tuhan, upah apa yang disediakan Allah bagi setiap orang yang menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus? Upah yang disediakan Allah bagi setiap orang yang menderita karena nama Tuhan Yesus adalah mereka memiliki kerajaan Allah, adalah mereka mendapatkan mahkota, mereka akan mendapatkan upah. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 sampai 11. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Ketika Tuhan Yesus dia menderita, ia ditinggikan Allah. Kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ketika Kristus menyelesaikan segala sesuatu, ia ditinggikan Allah. Ia diberikan nama di atas segala nama. Saudara jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, apa yang dimaksud dengan Paskah? Paskah adalah penyelamatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan menyelamatkan orang Israel pada waktu malaikat maut itu melewati setiap pintu. Firman Allah datang kepada Musa, harus mengambil anak domba jantan yang tidak bercela, dan darahnya harus digosok di atas pintu, sehingga waktu malaikat maut itu lewat, keluarga itu ada di dalam keselamatan Allah. Keluarga itu ada di dalam keselamatan Allah, dan setiap orang yang ada di situ ada dalam keselamatan, sehingga maut tidak menimpa pada mereka. Dan pada Paskah itu mereka merayakan roti yang tidak beragi dan domba Paskah sebagai tanda pembebasan. Dan ini menunjukkan kepada wujud kasih Allah terjadi di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah, adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Yohanes Pembaptis menyatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut itu. Di dalam Roma pasal 3 ayat 22 sampai 16, Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian kepada Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa Kristus Yesus memikul dosa kita. Di dalam perjanjian baru, Paskah adalah anak domba yang disembelih
Paskah adalah roti yang tidak beragi, yang dimana mereka mengingat kembali betapa pembebasan Allah bagi umat Israel, menyelamatkan umat Israel dari penindasan di Mesir. Dan itu menunjukkan kepada pribadi Kristus sebagai anak domba Allah, yang dimana melaluinya kita dapat diselamatkan, kita dapat dibenarkan, kita sudah membawa kita kepada jalan pendamaian kepada Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, kita kembali kepada konteks tadi di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32. Seorang yang namanya Simon dari Kirene, dia memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat melihat langkah-langkah iman yang ditempuh oleh Simon dari Kirene ini sebagai makna rohani bagi kita di hari raya Paskah ini. Langkah-langkah iman dari Simon Kirene ini sebagai satu refleksi hidup kita sebagai orang percaya. Refleksi hidup kita sebagai orang percaya. Langkah-langkah iman yang ditempuh oleh Simon dari Kirene ini. Yang pertama adalah mencari dan menemukan Tuhan Yesus Kristus. Mencari dan menemukan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Simon ini adalah bukan seorang murid Tuhan Yesus. Simon dari Kirene ini juga dia bukan orang Yerusalem. Simon dari Kirene ini juga dia bukan orang Yudea atau orang Samaria atau orang yang ada di Palestina. Tetapi Simon ini ia dari benua yang lain. Ia bukan orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia bukan orang yang menyaksikan tentang mujizat-mujizat yang Yesus adakan. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan diusir, atau orang yang memberi makan 5.000 orang dengan mujizat. Tetapi dia adalah orang yang dari Kirene. Kirene itu letaknya jauh dari Palestina. Kirene itu ada di antara di Afrika Utara, di pantai Afrika Utara dan di Mesir. Dia letaknya sekarang negara Libya. Dia ini orang pendatang, orang Yahudi. Jadi Libya ini, Kirene ini letaknya di satu tempat namanya di sekarang negara Libya. Jadi di negara Libya itu ada masyarakat Majemuk di Kirene itu. Ada orang Yunani, ada juga orang Roma, ada juga orang Afrika, ada juga orang-orang Yahudi pendatang. Jadi tentu Simon Kirene ini orang yang taat pada firman Allah. Di sana juga pasti ada sinagog, rumah sembahyang. Pasti ada guru-guru yang mengajarkan tentang kitab suci. Jadi Simon dari Kirene ini orang yang patuh pada hukum Allah. Dan menurut tradisi bahwa pada hari raya Paskah ini seluruh orang Yahudi yang perantauan, seluruh orang Yahudi diaspora selalu datang di Yerusalem untuk merayakan hari besar orang Yahudi. Dan tentu Simon dari Kirene ini juga ikut bersama ya dalam merayakan hari besar, hari Paskah itu. Dan Simon dari Kirene ini bersama juga ikut di sana, mempersiapkan segala yang diatur dalam hukum Taurat Musa. Dan Simon dari Kirene ini dia mau melihat makna di dalam Bait Allah di Yerusalem itu, makna yang ada di Yerusalem itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini membuktikan betapa hatinya, betapa pikirannya, betapa kerinduannya yang Simon dari Kirene itu dia berpikir,
ia harus menjumpai dengan Allah di Bait Allah di Yerusalem. Bait Allah di Yerusalem. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ini sahabat yang bukan sahabat Tuhan Yesus. Ya, ini bukan orang dekat Tuhan Yesus. Ya, ini orang yang bukan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bukan minum bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena kerinduannya ia mencari Tuhan. Ya, ada teman-teman yang menipu Tuhan Yesus. Macam Petrus ini, kita lihat dalam Lukas 22 ayat 33. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus di perjamuan Paskah malam itu, Tuhan, kalau engkau mati, aku mati bersama-sama dengan engkau. Tuhan, kalau engkau menderita, aku mati bersama-sama dengan engkau. Tapi apa? Simon Petrus yang di Galilea itu, Simon yang penakut. Simon Petrus yang di Galilea itu, janjinya tidak tepati. Ya, apa yang dia janjikan kepada Tuhan Yesus tidak tepati. Ketika pencobaan itu datang, ya, ketika penganiayaan itu datang, semua murid-muridnya lari, semua murid-muridnya tinggalkan Tuhan Yesus sendiri. Ya, mereka tidak membela gurunya, mereka tidak membela gurunya. Ya, mereka sudah lari mencari jalan masing-masing, mencari penyelamatan mereka masing-masing, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Tetapi Allah mengutus orang yang dari jauh di benua yang lain, yang tidak kenal Tuhan Yesus, Tuhan siapkan. Simon orang Kirene, Simon yang Petrus di orang Galilea sudah hilang, tapi Simon orang Kirene dipilih Allah. Ini luar biasa. Ya, kita semua ada sama nama. Ada yang Paulus, ada yang Beni, ada yang Derek, ada yang Lydia itu macam-macam. Ya, itu Petrusnya sama, Simonnya sama. Ya, tapi Simon di Kirene yang Tuhan pilih dia, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasih. Ya, Allah pilih dia untuk apa? Untuk memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus menuju ke mana? Menuju ke Golgota. Ya, Petrus dia menyangkal Tuhannya, menyangkal gurunya, ya, menyangkal orang yang bersama-sama dengan dia. Tapi Simon dipilih Allah. Seorang pimpinan serdadu Romawi itu berkata, kau pikul salib. Simon orang Kirene itu memikul salib Tuhan. Orang lain dipilih, orang yang jauh dipilih Allah. Karena orang yang dekat sudah hilang. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ini luar biasa. Tuhan memilih. Siapa yang Tuhan Allah memilih untuk memikul salib Tuhan kita Yesus Kristus, memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus. Ini rahasia yang sangat luar biasa. Siapa yang Tuhan mau memilih, Tuhan memilih siapa. Tidak pandang dia dari mana, Tuhan pilih siapa yang sesuai dengan keterbukaan hati, mencari Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita mencari Tuhan selama ada waktu ini untuk memikul salib Tuhan. Bebannya yang berat kita memikul bersama dengan Tuhan. Langkah yang kedua yang ditempuh oleh Simon orang Kirene ini adalah bersedia memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Walaupun berat, Simon Kirene dia memikul salib Tuhan. Dia mengikuti Tuhan Yesus. Yesus di depan, dia di belakang. Dia memikul Tuhan. Serdadu-serdadu memukul Tuhan Yesus. Serdadu-serdadu menganiaya Tuhan Yesus. Simon Kirene pun ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus.
Ya, dia mengikuti setiap depak langkah dari Tuhan Yesus, Simon Kirene ini. Ya, karena semua murid yang lain sudah bertolak, sudah mencari jalan masing-masing, sehingga Simon orang yang dari jauh ini, Simon Kirene ini, dia mengikuti jalannya Tuhan, setiap tapak dia mengikutinya, Orang lain noda Tuhan Yesus, Simon Kirene juga merasakan. Orang lain memukul Tuhan Yesus, Simon Kirene juga merasakan. Keringat juga yang dihadapi Tuhan Yesus, Simon Kirene juga merasakan. Tetapi dengan Tuhan Yesus, Yesus berkata, ya beban berat tapi menjadi ringan. Ya, ringan bersama dengan Tuhan Yesus. Mencapai ke puncak Golgota, umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Rahasia ini yang harus kita kenal, rahasia menderita bersama dengan Tuhan. Rahasia menderita bersama dengan Tuhan. Itu yang kita mengenal dia. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Rahasia yang mendalam adalah di mana rasul-rasul ini mau mengenal kuasa penderitaan Kristus. Karena di dalam kuasa penderitaan Kristus itu ada kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, penderitaan Kristus itu ada kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu kuasa yang membangkitkan. Ya, kuasa yang membangkitkan dan kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kuasa yang membangkitkan orang mati. Ya, di dalam kuasa darah Yesus itu, di dalam kuasa salib itu, di mana setan dikalahkan. Ya, oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Di dalam Ibrani 2 ayat 14b. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh kematiannya, oleh darahnya kita disucikan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di dalam darahnya kita disucikan oleh darah Kristus, kita dibasuh di dalam darahnya, sehingga penderitaan Kristus ini harus dikenal oleh orang-orang percaya. Jadi memikul salib dalam penderitaan kita derita itu ada dua. Menderita karena kita mengalami penyiksaan dari sesuatu kekuasaan dari pihak lain. Tapi kita derita yang dikehendaki oleh Tuhan, penderitaan yang tidak dikehendaki Tuhan. Penderitaan yang tidak dikehendaki Tuhan adalah akibat dosa kita sendiri. Akibat dosa kita sendiri kita menderita. Itu penderitaan yang tidak dikehendaki Tuhan. Misalnya kita mendapatkan berbagai penyakit, HIV/AIDS dan lain sebagainya. Itu karena kita menderita karena dosa kita sendiri. Ya, dan itu kebinasan. Bahaya kalau tidak bertobat lalu mati masuk neraka. Tetapi kalau kita bertobat, Tuhan mengampuni kita karena kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi penderitaan yang dikehendaki Tuhan itu upah menanti. Penderitaan dan salib, kita memikul salib yang dikehendaki Tuhan adalah upah menanti kita, mahkota menanti kita, karena kita mempertahankan nama Tuhan, karena kita mempertahankan kebenaran, sehingga mahkota menanti kita. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Ya, banyak gereja di tempat yang lain, banyak hamba-hamba Tuhan di benua lain saat ini kita melihat banyak yang dianiaya, gereja mereka dibakar dan lain sebagainya. Kalau kita di Papua tidak merasakan kondisi ini, tapi orang Kristen yang ada di tengah mayoritas Islam, orang Kristen yang ada di tengah mayoritas agama lain dengan segala fanatisme agamanya, banyak pendeta dibunuh,
pastor dibunuh, gereja dibakar, dan lain sebagainya. Itu adalah ikut menderita bersama dengan Kristus. Dan mereka memiliki upaya yang besar di surga. Jemaat Tuhan yang Yesus kasih, menderita di dalam bersama dengan Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita tidak bersalah, tetapi kita menderita. Kita menjadi susah walaupun kita bersalah. Nah, ini adalah menderita bersama dengan Tuhan. Ya, kita doakan orang yang melakukan kejahatan sama kita. Ini adalah kita memikul salib Tuhan. Ya, kita memikul salib Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, gereja Kristus dewasa ini sedang ada di dalam penderitaan, sedang ada di dalam pencobaan, sedang ada di dalam masalah yang cukup besar di dalam dunia ini. Gereja sedang menderita, gereja sedang apa? Dianiaya oleh dunia ini. Kita tahu dewasa ini umat Tuhan yang Yesus kasih. Perang terjadi di mana-mana tempat. Ya, perang antara Rusia dengan Ukraina, di mana 1 bulan jilid 1 sudah lewat. Banyak orang mati, banyak tentara meninggal dunia, ditembak, dibunuh pihak Ukraina maupun Rusia. Ya, saat ini segala negara NATO bersiap-siap untuk lawan Rusia. Ya, sudah 1 bulan. Berapa hari ini? 17 hari. 17 hari ini. Sudah hampir 50 hari ini. Mereka sedang perang di bagian utara di sana. Ya, banyak umat sedang mati karena perang yang cukup luar biasa yang sedang terjadi. Yesus Kristus juga pernah berkata, perang sebelum aku datang ke dalam dunia, perang akan terjadi. Satu bangsa melawan bangsa yang lain. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan seterusnya. Apabila kamu mendengar deru perang, ya, apabila bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, sudah tanda mengawal bahwa aku segera datang. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Jadi ini umat yang tidak berdosa sedang mati binasa di dalam peperangan antara satu negara dengan negara yang lain. Di Papua seperti diduga juga banyak warga jemaat gereja Kimi sedang dibunuh oleh peperangan antara TNI Polri dan OPM TPN, sehingga umat kita jemaat Kimi ini sedang mati, sedang diungsi di mana-mana tempat saat ini. Ini merupakan pikul salib, ini merupakan penderitaan. Firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang memiliki bumi. Ya, memiliki bumi. Damai itu dikerja oleh Roh Kudus. Orang yang ada penuhi oleh Roh Kudus berbicara tentang perdamaian dunia ini. Orang yang ada di dalam diri mereka kuasa Roh Kuduslah yang berbicara tentang damai di bumi. Damai di bumi, umat Tuhan yang Yesus kasih. Karena dunia dengan keegoisannya, dunia dengan berbagai kepentingan dunia ingin menjadi orang nomor satu. Dunia ini mau menjadi orang nomor satu. Ya, ini yang membuat orang tidak berdosa. Memikul salib. Kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tanggung kehinaan. Ya, di dalam tadi kita baca pasal 27 ayat 46. Tadi juga dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas kayu salib itu, dia merasa dunia semua sudah menyangkal dia, murid-muridnya sudah menyangkal dia, semua keluarga orang yang dekatnya sudah menyangkal dia, dan Allah pun melepaskan dia.
hukuman Allah ada di atas dia. Ya, hukuman yang memang dihukum kepada manusia ada di atas Tuhan Yesus. Umat Tuhan, kalau banyak dari saudara-saudara kita, biarkan kita sendiri. Kalau orang-orang yang kita kasih, kalau mereka biarkan kita, mereka semua jauh dari kita, apa perasaan kita? Apa perasaan kita kalau mereka sudah jauh dari kita? Ya, oh orang ini tinggalkan saya. Orang ini saya kasih, anak ini saya kasih, teman ini saya kasih, saudara ini saya kasih, tapi oh semua tinggalkan saya ini. Ya, semua sudah jauh dari saya ini. Apalagi papa mama juga tinggalkan. Dia sendiri, bagaimana perasaan? Tuhan Yesus punya perasaan di kayu salib ini. Ya, Tuhan Yesus punya perasaan di kayu salib ini. Tuhan Allah juga tinggalkan dia. Kita melangkah umat Tuhan. Langkah yang ketiga yang Simon Kirene dia lakukan adalah dia menyaksikan puncak kematian Tuhan Yesus. Ya, dia memperoleh data yang benar. Di dalam dunia itu kalau data itu valid berarti orang saksi mata. Ya, saksi mata dari sebuah peristiwa pembunuhan seorang Simon Kirene ini, saksi mata dari penyaliban Tuhan Yesus, sehingga dia merasakan apa yang dihina oleh manusia. Ya, Tuhan Yesus dimahkotai, Simon Kirene menyaksikan. Dia ditikam, Simon Kirene menyaksikan. Terus apa yang terjadi waktu kematian penyaliban Tuhan Yesus itu, pakaian Tuhan Yesus dibagi-bagi para tentara Romawi. Dia saksikan jam 12 sampai dengan jam 3 sudah terjadi gelap gulita. Tuhan Yesus berdoa. Dua orang dari sebelah menyebelah, ada yang menyangkal, ada yang berkata, Tuhan ingat saya. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Dia menyaksikan ini, Simon Kirene ini, orang jauh tapi dia menyaksikan. Ya, ini luar biasa ini. Dia menyaksikan ini. Dia menyaksikan peristiwa ini. Dia saksi mata dari sebuah peristiwa ini. Ya, sebuah peristiwa ini. Sampai apa? Bait Allah terbelah dua, dia menyaksikan. Ya, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dia menyaksikan puncak kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga apa yang terjadi dengan dia? Dia dihitung di dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Bilangan orang-orang yang mendapatkan mahkota, bilangan orang-orang yang mendapatkan pahala di surga, karena dia membawa salib Kristus. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Ini langkah iman dari seorang Kirene yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, di puncak itu ada pengampunan. Yang dia menikmati adalah pengampunan umat Tuhan yang Yesus kasih. Yesus di sana mendoakan orang-orang yang membunuh dia. Dan juga Yesus berkata kepada seorang yang sebelah kanan, engkau bersama aku di Firdaus. Engkau bersama aku di Firdaus. Ini puncak kematian Tuhan Yesus dia saksikan. Ya, berarti di dalam sumber salib itu ada pengampunan. Ya, pengampunan, pembenaran. Di atas kayu salib itu Yesus menyampaikan tentang pengampunan. Di atas kayu salib itu Yesus menyampaikan tentang engkau juga bersama aku di Firdaus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, salib itu sumber pengampunan. Salib itu sumber pembenaran. Salib itu sumber kehidupan yang kekal. Karena itu umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, salib itu bukan anugerah yang murah. Salib itu adalah anugerah yang mahal.
sehingga kita tidak dapat menghinakan salib itu, tetapi meninggikan salib itu. Ya, salib bukan ulang-ulang, satu kali mati untuk kekal selama-lamanya. Satu kali kita bertobat, tetap kita bertobat sampai kita mati. Karena memang salib adalah pengampunan, salib adalah pembenaran, tetapi salib jangan kita hina dia. Salib jangan kita mengotori dia, karena salib itu datang kepada kita, hai anak, saya mengampuni kamu, saya sudah membenarkan kamu, saya sudah membawa kamu kepada kehidupan yang kekal. Sehingga kita manusia jangan ulang-ulang melakukan segala dosa. Kita jangan kembali kepada jalan yang kita sudah lupa, jalan yang kita sudah tinggalkan, jalan yang kita sudah membelakangi, tetapi kita menjunjung tinggi salib Allah itu. Kita menjunjung tinggi salib itu. Satu kali datang pengampunan kepada kita, membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Langkah seorang Simon dari Kirene ini menuju ke salib adalah yang pertama, dia mencari Yesus Kristus. Yang kedua, dia memikul salib Kristus Yesus. Yang ketiga, dia menaksikan puncak kematian Kristus di Golgota. Puncak kematian Kristus di Golgota adalah sumber pengampunan segala dosa kita. Karena Tuhan mengampuni kita, jangan kita meremehkan salib Kristus itu. Satu kali dia mengampuni kita, satu kali kita tinggalkan dosa, selamanya kita mengirim Tuhan sampai Yesus datang kembali yang kedua kali.